Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Geisha dengan NIM 2007111650 dari Program Studi Teknik Informatika jurusan Teknik Elektro Universitas Riau. Pada mata kuliah dasar pengembangan perangkat lunak, saya akan menjelaskan sedikit tentang use case dan activity diagram. Use case diagram. Use case adalah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem. Secara umum, dapat diartikan sebagai sebuah teknik yang dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak, yang berguna untuk mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram adalah proses penggambaran yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Berikut adalah simbol-simbol pada use case diagram. Yang pertama, simbol aktor. Keterangannya mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Simbol use case. Keterangannya abstraksi dan interaksi antara sistem dan aktor. Simbol association. Keterangannya abstraksi dari penghubung antara aktor dengan use case. Simbol generalisasi. Keterangannya menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Simbol include. Keterangannya menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Selanjutnya, simbol extend. Dengan keterangan menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Berikut ini adalah contoh sederhana dari use case diagram peminjaman buku di perpustakaan. Sistem ini memiliki dua aktor, yaitu mahasiswa dan pustakawan, di mana mahasiswa memiliki 4 use case utama, yaitu use case login, pencarian buku, peminjaman buku, pengembalian buku. Pada use case login, mahasiswa diminta untuk menginputkan NIM dan password. Jika NIM yang diinputkan tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan relasi extend, yaitu mahasiswa akan diarahkan ke halaman login karena inputan yang dimasukkan tidak terpenuhi. Dan jika NIM yang diinputkan ditemukan, maka sistem akan menampilkan relasi include, yang artinya inputan yang dimasukkan oleh mahasiswa sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu use case pencarian buku. Pada use case ini, mahasiswa diminta untuk memasukkan data judul, pengarang, dan penerbit, di mana jika data buku yang diinputkan tidak ditemukan, maka sistem akan menampilkan relasi extend, yaitu mahasiswa akan diarahkan kembali ke halaman memasukkan data judul, pengarang, dan penerbit, karena inputan data buku yang dimasukkan tidak terpenuhi. Dan jika data buku yang diinputkan ditemukan, maka sistem akan menampilkan relasi include, yang artinya inputan data buku yang dimasukkan oleh mahasiswa sudah terpenuhi. Maka langkah selanjutnya akan masuk ke use case peminjaman buku. Di sini peran aktor mahasiswa adalah meminjam buku, dan peran dari aktor pustakawan adalah meng-ACC peminjaman buku pada mahasiswa. Setelah itu masuk ke use case pengembalian buku, di mana pada use case ini memiliki 3 cabang relasi, yaitu jika mahasiswa mengembalikan buku tetapi dalam keadaan hilang, sistem akan menampilkan relasi extend, di mana mahasiswa akan dikenakan denda, yang artinya mahasiswa tidak memenuhi syarat dalam pengembalian buku. Dan jika mahasiswa mengembalikan buku, tetapi buku dalam keadaan robek, maka sistem akan menampilkan relasi extend, di mana mahasiswa harus memberikan buku yang baru sebagai ganti rugi atas buku yang hilang, sehingga mahasiswa juga tidak memenuhi syarat dalam pengembalian buku. Dan jika mahasiswa mengembalikan buku yang lengkap, maka sistem akan menampilkan relasi include, yang artinya mahasiswa memenuhi syarat dalam pengembalian buku. Selanjutnya, peran dari aktor pustakawan adalah meng-ACC pengembalian buku dari mahasiswa, dan peran dari mahasiswa adalah mengembalikan buku kepada pustakawan. Selanjutnya yaitu activity diagram.
Activity diagram adalah diagram yang dapat memodelkan proses-proses yang terjadi pada sebuah sistem. Runtutan proses dari suatu sistem digambarkan secara vertikal. Activity diagram merupakan pengembangan dari use case yang memiliki alur aktivitas. Alur atau aktivitas bisa berupa runtutan menu-menu atau proses bisnis yang terdapat di dalam sistem tersebut. Di dalam buku Rekayasa Perangkat Lunak, karangan Rosa A.S. mengatakan, diagram aktivitas tidak menjelaskan kelakuan aktor. Dapat diartikan bahwa dalam pembuatan activity diagram hanya dapat dipakai untuk menggambarkan alur kerja atau aktivitas sistem saja. Berikut adalah simbol-simbol pada activity diagram. Simbol status awal, yaitu sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status awal. Simbol aktivitas, yaitu aktivitas yang dilakukan sistem. Aktivitas biasanya diawali dengan kata kerja. Simbol percabangan atau decision, yaitu percabangan di mana ada pilihan aktivitas yang lebih dari satu. Simbol penggabungan atau join, yaitu penggabungan di mana yang mana lebih dari satu aktivitas lalu digabungkan jadi satu. Simbol status akhir, yaitu status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Simbol swimlane, yaitu swimlane memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Berikut ini adalah contoh sederhana dari activity diagram. Peminjaman buku di perpustakaan. Pada activity diagram ini tidak jauh berbeda dengan use case diagram. Hanya saja activity diagram ini lebih menunjukkan bagaimana aliran dari sistem peminjaman buku di perpustakaan. Di sini aktor mahasiswa akan memulai dengan login. Mahasiswa diminta untuk memasukkan NIM dan password oleh sistem. Jika NIM yang dimasukkan tidak valid, maka mahasiswa akan berhenti di halaman tersebut atau akan kembali ke halaman login. Jika NIM yang dimasukkan valid, maka mahasiswa akan diarahkan oleh sistem ke halaman pencarian buku. Di sini mahasiswa diminta untuk memasukkan data buku seperti judul, pengarang, dan penerbit. Jika data yang dimasukkan mahasiswa tidak valid atau tidak ditemukan, maka mahasiswa akan berhenti di halaman tersebut atau sistem akan meminta kembali kepada mahasiswa untuk memasukkan data buku kembali. Dan jika data yang dimasukkan mahasiswa valid, maka mahasiswa akan diarahkan oleh sistem ke halaman peminjaman buku. Di sini, peran dari pustakawan adalah mengasisi peminjaman buku dari mahasiswa jika data yang dimasukkan mahasiswa valid dan bisa ditemukan. Selanjutnya, mahasiswa melakukan pengembalian buku di mana sistem akan menampilkan 3 relasi, yaitu buku hilang, buku robek, dan buku lengkap. Pada relasi buku hilang, sistem akan menginfokan kepada mahasiswa bahwa pengembalian buku yang dilakukan oleh mahasiswa tidak valid dan tidak memenuhi syarat dalam pengembalian buku, sehingga mahasiswa akan diberikan denda. Pada relasi buku robek, sistem akan menginfokan kepada mahasiswa bahwa pengembalian buku yang dilakukan oleh mahasiswa tidak valid dan tidak memenuhi syarat dalam pengembalian buku, sehingga mahasiswa diharuskan untuk memberikan buku baru sebagai ganti rugi atas hilangnya buku yang telah dipinjam. Pada relasi buku lengkap, sistem akan menginfokan kepada mahasiswa bahwa pengembalian buku yang dilakukan oleh mahasiswa valid dan memenuhi syarat dalam pengembalian buku, sehingga tugas pustakawan adalah mengaksesi pengembalian buku oleh mahasiswa yang memenuhi syarat dalam pengembalian buku. Dan ini merupakan akhir dari activity diagram peminjaman buku di perpustakaan. Sekian penjelasan dari saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.